Ada beberapa pertanyaan, Gus. Saya dari Semarang. Inji. Nur Said. Yang pertama, saya pernah mendengar namanya Ismul A'dham. Ismul A'dham. Yeah. Agak didekatkan di mic, Pak, ya. Ismul A'dham. Inji. Yang menurut yang menyampaikan waktu itu Ismul A'dham tiap-tiap manusia itu berbeda. Tapi yang saya pahami Ismul A'dham itu ya Qayyum gitu, Gus. Iya. Mohon penjelasannya. Yang kedua, setelah kita dzikir Sirul Asrar, ini akhirnya terkesan kayak orang nggak bertanggung jawab gitu, Gus. Nggak dengar, Pak. Kopingku rada dublek, Pak. Terkesan kayak orang nggak bertanggung jawab pada saat kita sudah mulai menyandarkan atau dzikir Sirul Asrar. Karena setiap masalah yang terjadi baik dalam diri maupun di luar itu kan selalu kita kembalikan. Nah, cukup kita ketahui, nggak perlu terus-menerus dipikirkan kan gitu, Guys. Itu yang akhirnya kadang-kadang di mata di sekitar kita itu, kita ini terkesan orang yang kayaknya orang yang nggak peduli atau bagaimana gitu. Padahal kita sendiri juga selalu memikirkan bagaimana yang terbaik. Yang terakhir, ada beberapa kejadian, katakan si A ini suudon kepada si B. Karena suudonnya ini berlebihan, maka saat itu kita diperintahkan untuk mengingatkan atau memberi wasilah dzikir lah, Gus. Kita beri tawasul, kita minta untuk didoakan yang baik. Tapi yang terjadi malah justru yang suudon ini semakin berlebihan yang diterima, yaitu merasa diguna-guna dan sebagainya. Lah, apakah itu memang pekerjaan ketulusan hati atau itu memang permainan makhluk yang zalim kan gitu? Itu aja, Gus. Makasih. Oke. Terkait Ismul A'dham, hal itu masih fungsi ketika saat kita masih di kelas syariah dan thariqah, Pak. Masih berfungsi. Sehingga apa yang kita jelaskan, kita gunggungkan, itu di situ. Ismul A'dham, apa sih Ismul A'dham itu? Nama yang diagungkan lewat bermacam-macam terkait Asmaul Husna. Bisa Anda punya aurat Ismul A'dham, apa kuno? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke. Ketika saat kita masih duduk ruhaniyah itu di kelas syariat thariqah, maka siapapun kita akan mengatakan dan menuduh iman kita itu karena aurat Ismul A'dham, padahal isim itu nama, A'dham yang digungkan, yang dibesarkan. Sehingga jangan heran kalau kita itu mempunyai satu keimanan, suksesnya sebuah tujuan itu karena Ismul A'dham. Dan itu berlaku pada kita saat kita itu masih di taraf syariat dan thariqah. Apa sih syariat? Kendaraan. Apa sih thariqah? Jalan. Kita masih ada di perjalanan, Bapak Ibu, maka masih berlaku hukum sepeda, tumpaan atau mobil atau jalan, masih berlaku. Tapi tatkala Anda sudah sampai tujuan, memang seakan-akan kita tidak bertanggung jawab.
Mengapa mobil kita parkir, jalan kita tinggal? Karena kita sudah sampai pada tujuan. Memang kayaknya kita tidak bertanggung. Bukan begitu. Itu sudah tidak berlaku buat Anda ketika sudah sampai tujuan. Lah, hakikatnya itu apa? Tujuan Anda. Lah, jikalau sudah sampai pada tujuan, nyatanya tujuan, inilah yang disebut makrifat, bertemu. Kalau sudah bertemu, nggak mungkin lah mobil sepeda sampai gendong, jalan masih sampai bawah. Karena itu sudah tidak berlaku bagi Anda ketika ada di sudah sampai tujuan. Inilah hukum, Pak. Hukum itu berlaku pada si A tatkala si A masih dalam perjalanan. Makanya kemarin ada pembahasan salik ambek wasil. Salik atau sairin, orang yang mengadakan perjalanan menuju dan bertemu Allah. Wasilun, orang yang sudah sampai bertemu Allah. Hukumnya memang beda. Bagi wasilun, sepeda dan jalan itu sudah tidak berlaku. Kalau di wasilun terus loh ya, nanti dia kan juga akan berjalan lagi menuju satu tujuan lagi, lewat jalan syukur, lewat jalan anugerah, lewat jalan nikmat. Berarti dia juga berlaku kembali sepeda dan jalan tadi. Nanti kalau sudah nyampe gak berlaku. Sungguh sudah sampai pada tujuan loh ya. Jangan pernah kita secara ilmu sudah paham tapi gak gelem praktek terus ngomong aku sudah ke tujuan. Jangan. Mestinya kalau sudah sampai pada tujuan iku yo gak ngaku begitu Bapak. Memang betul seakan-akan kita tidak tanggung jawab dari Ismul A'dzam. Sebetulnya itu sudah tidak berlaku datang panjenengan terhadap Anda jikalau sudah sampai pada sirul asrod, apalagi di fana'ul dzikri. Satu. Yang kedua tentang masalah suudon, ya. Si A dengan si B, tapi yang terjadi tambah parah. Apakah itu perilaku manusia-manusia yang dolim atau gimana? Sederhana Pak ya, tinggal kita membaca dari mana. Kalau kita membacanya dari sifat basariyah atau syariat, pasti ngomong kalau semuanya itu perilaku biang keroknya adalah seseorang. Tapi kalau kita tarik dari kacamata basiroh atau hakikat, nggak bisa Pak ahli suhud mengatakan selain Allah, nggak bisa. Cuman harus ingat ahli suhud itu dimasukkan dalam satu ayat yang mengatakan bahwasanya jikalau aku Allah menyesatkan satu hamba, maka tidak ada pun satu hamba yang bisa memberikan petunjuk. Satu, dua, jikalau aku Allah memberikan petunjuk terhadap satu hamba, maka tidak ada satupun orang lain yang menyesatkannya. Iki kan sifat jaiznya Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah satu sisi menyesatkan, satu sisi memberikan petunjuk? Jawabannya cuma satu, sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Sama-sama semua itu mendengarkan apa petunjuk yang baik, tapi satu sisi oleh karena tidak percaya maka dia akan mengabaikan petunjuk tadi. Yang satu golongan percaya, wayat tabiuna hasanahu,
dia melaksanakan petunjuk itu. Oke.